Itu tuh, Bang, itu tuh, tuh. Tuh, Bang, itu tuh. Karena cara mainnya nggak begini, Satpol PP juga cara mainnya nggak begini. Terus kalau sekarang viral, terus ke nasional, wah Garut nih memang ormasnya gini-gini. Nanti ada yang mau investasi ke sini alergi, Pak. Jadi harus diketahui bersama bahwa satu sama lain itu saling menanggung nasib satu sama lain, bukan cuma berarti bupati atau wakil bupati. Kita sudah beredar. Pertama, permohon maaf bahwa hal tersebut di luar dugaan kami. Mungkin untuk hari Rabu, teguran buat saya dan rekan-rekan itu baru terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya Garut terkenalnya ormas yang meresahkan, anarkis dan segala macam, bahkan kan yang diviralin. Oh, kalau udah diviralin kita harus hati-hati sekali gitu ya. Saya khawatir justru makin kuatlah identitas Garut sebagai kota yang tidak ramah investor. Saat ini kita juga masih mendengar adanya misalnya, saya nggak sebut kotanya kali ya untuk sementara ya, ada di kota-kota tertentu di mana tetap ada peraturan yang melarang ya penjualan makanan pada bulan Ramadan pada siang hari. Yang ya apa pendapatmu? Saat ini kita juga masih mendengar adanya misalnya, saya nggak sebut kotanya kali ya untuk sementara ya, ada di kota-kota tertentu di mana tetap ada peraturan yang melarang ya penjualan makanan pada bulan Ramadan pada siang hari. Yang ya apa pendapatmu? Dirazia gitu ya? Dirazia, bukan cuma dilarang jadi ya, yang buka tuh dirazia, diambil ininya, alat-alat panci masaknya segala macam. Dan pasti yang kena sasaran ada pedagang-pedagang kecil. Hampir pasti ya. Iya. Iya. Menurut aku sih itu peraturan yang zolim ya, karena kan. Zolim ya. Iya. Karena kan yang puasa bukan cuma orang Islam doang loh. Enggak, bahkan yang orang Islam aja banyak yang nggak puasanya, perempuan yang menstruasi, perempuan yang hamil menyusui, anak-anak yang belum balik. Iya. Atau yang nggak puasa aja. Orang Islam tapi nggak puasa gitu. Dan bisa jadi jumlahnya orang yang nggak puasa itu lebih banyak dari yang puasa. Gitu. Iya, mungkin sekali. Dan itu kan kalau ngomongin orang yang puasanya ya, ini ngomongin dia kan mencari nafkah dari situ. Dan bisa jadi pedagang-pedagang kecil tuh hidupnya harian kan, maksudnya pemasukannya hari ke hari gitu. Iya. Menurut aku sih jadinya itu sangat zolim gitu. Karena kan kalau orang yang berpuasa, mereka kan sudah punya tanggung jawab pribadi untuk menjaga dirinya dari makan dan minum. Bukan salah pedagang kalau dia jajan siang-siang. Ini dia lagi berpuasa, terus jalan, sering jualan. Terus dia tertarik, terus dia makan. Ya, itu bukan salah pedagangnya, itu kan salah dia yang gagal untuk mengelola nafsunya. Soalnya kan intinya puasa itu kan menahan diri kan. Kalau misalnya kita mau menahan diri tapi dimanjain gitu, kita nggak ada godaannya sama sekali, itu kan bukan menahan diri. Ya itu dimanjain, emang nggak dikasih akses terbuka gitu untuk menahan diri gitu. Jadinya kalau kayak gitu biasanya kan ini, jadi bulan puasa itu adalah bulan untuk menahan diri, ya dari makan minum, dari marah, dari gosipin orang, dan banyak ya sebenarnya listnya gitu. Terus nanti setelah sudah selesai bulan puasa, kita menyambut hari kemenangan. Karena kita sudah menang nih, kita sudah menang, kita sudah berhasil menahan diri. Ya tapi kalau misalnya pas lagi bulan puasa ya kita malah razia-razia, nutup paksa, kita menang dari apa coba? Emang gak ada yang jual makanan gitu. Iya, nggak ada yang menggoda gitu. Gak ada yang menggoda. Dan lagian juga kalau misalnya dia puasa terus ada yang dagang, itu kan makanan berarti bukan buat dia bukan target customernya. Iya. Nah tapi Mela menggunakan istilah yang menurut saya keras tuh ya, itu zalim ya. Iya, zalim kan sewenang-wenang, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini buat para pejabat di sejumlah kota yang merasa masih melakukan ini, ingat ya, menurut Mela dan menurut saya ini zalim. Hentikanlah itu ya.
Karena pertama adalah dalam Islam itu kan sebetulnya seorang yang gimana sih aturannya? Saya Muslim, tapi saya memilih tidak berpuasa. Itu adalah hak saya kan? Iya, kalau hak ya hak, tapi dosa ya dosa gitu. Ya, dosa karena itu kan adalah kewajiban. Tapi itu bentuknya kan kewajiban, sebutannya itu kayak fardu ain, kewajiban yang sifatnya individu. Individu kan ya. Jadi bukan kewajiban yang kolektif apa? Ya, kifayah. Kifayah. Kalau fardu kifayah itu artinya harus dilakukan bersama-sama. Oke. Nah, itu jelas ya, itu fardu ain jadi ya. Sholat juga fardu ain. Artinya kan gini, boleh nggak saya simpulkan? Mestinya ya, bila ada seorang individu tidak melakukan kewajiban yang sifatnya atau statusnya fardu ain, kewajiban yang berlakunya secara individu, harusnya orang lain nggak bisa melakukan apa-apa kan? Iya, nggak boleh karena itu melanggar hak jadinya. Oke. Apalagi kalau kita juga puasa ya. Kalau kita kalau kita ya puasa, masa kita melanggar hak orang yang nggak berpuasa? Yang tugasnya menahan diri kan kita. Oh iya. Orang yang nggak puasa kan berarti mereka tidak punya restriksi menahan diri karena mereka nggak puasa gitu. Nah, cuman kadang-kadang di kita tuh esensinya jadi kebalik. Kadang-kadang orang yang puasa ya mungkin karena lapar ya jadi sensitif gitu. Tapi kan di situ tantangannya ya. Jadi suka marah-marah. Kalau misalnya ada tuh video yang aku lihat yang dia ngelihat ada cowok-cowok ngerokok terus dia marah-marah gitu. Kayak so ganteng apa gitu. Padahal kan ya bisa aja. Dia ngerokok kok so ganteng. Mungkin itu seuzonnya dia aja, prasangka dianya aja gitu. Ya bisa aja mungkin dia tiap hari ngerokok atau mungkin dia puasa, kan ada nih orang yang puasa tapi ngerokok, ada yang ya nggak ngerokok puasa. Ini soal apakah merokok membatalkan kan ada perbedaan ya. Oh ya? Iya, tapi kebanyakan sih membatalkan. Jadi ada orang Islam atau bukan orang Islam ada tafsiran Islam yang menganggap rokok itu bukan makan, bukan minum gitu. Jadi boleh. Really? Ada yang boleh kan, tapi tidak terlalu populer. Oke. Nah, kembali ke kamu tadi. Apa? Tadi penjelasanmu. Jadi pertama kan gini nih. Ini ada orang melanggar atau tidak melakukan kewajiban individualnya. Nah, hak orang lain terhadap orang itu apa? Gini, kita kan suka diajarkan untuk menghargai orang yang berpuasa. Padahal sebenarnya ya, kalau orang berpuasa yang sebenarnya pada esensi menahan diri, harusnya orang yang berpuasa itu menghargai yang nggak puasa. Itu merujuk apa itu? Itu nggak merujuk aku aja, pendapat aku aja. Merujuk logika ya? Karena itu kan tanggung jawab pribadi dia. Tanggung jawab dia untuk berpuasa hingga sukses, hingga menang gitu, itu adalah tanggung jawab pribadi dia dan bukan tanggung jawab orang lain. Ya. Dan makanya harusnya di lingkungan gitu, di mana anggaplah ada 5 orang, 2 orang puasa, 3 orang nggak puasa atau ya berapa aja lah. Harusnya yang nggak puasa ini nggak apa-apa, bebas makan, karena makan itu kebutuhan. Iya. Sedangkan orang yang puasa kan memang punya tanggung jawab pribadi untuk nggak makan. Tidak makan. Gitu. Kenapa kamu marah sama orang makan? Iya, kadang-kadang gitu. Kenapa marah sama orang makan gitu? Karena kalau dia sampai ini logikanya pakai pahala nih ya. Pahala yang diberikan oleh Allah itu nantinya adalah pada masing-masing orang itu kan. Dia nggak akan bisa dibagi ke orang-orang lain di sekitarnya. Iya. Ya, jadi kenapa kamu harus marah sama orang yang nggak mau dapat pahala? Harusnya kesian malah ya. Iya. Logikanya ya. Iya benar. Kesian ya kamu. Dan lagian juga apa ya? Harusnya kan berpuasa itu membuat kita menjadi rendah hati gitu. Karena kan kita jadi rentan gitu. Udah gitu kita mah lagi lapar, tapi nggak boleh marah-marah, nggak boleh gosipin orang kayak gitu. Oke. Tapi itu tuh menurutku masih apa ya, ada nuansa superioritas gitu. Kalau kita puasa tuh, iya nih gue puasa nih, jangan bikin kayak suka dengar nggak misalnya, jangan bikin gue marah nih, gue lagi puasa gitu. Jangan marah aja gitu. Iya benar. Itu bagian paling sulitnya dari berpuasa sebenarnya kan. Ya apa tuh? Yaitu menahan diri yang beneran menahan diri.
termasuk menahan diri dari rasa sombong tadi. Merasa superior karena gue puasa, lu semua yang ada di sini harus menghargai. Jangan ada yang makan, jangan ada yang minum, warung tutup. Iya. Atau bukan warung yang tutup, paling tidak ada warung di hordeng. Di hordeng, ya. Tapi ya udahlah di hordeng. Gitu. Ya. Mereka itu aja sebetulnya nggak perlu ya. Harusnya nggak perlu. Ya. Karena kan malah menurutku harusnya malah kita menghargai yang nggak puasa, termasuk yang berusaha di bidang kuliner gitu. Iya. Apalagi kalau pedagang kecil ya, yang pedagang kecil yang beneran pemasukannya bergantung pada pemasukan harian. Iya. Ya, dia harusnya diberi kesempatan. Pasti juga jumlah pembelinya itu berkurang. Pasti merosot kok. Tapi masa harus dibikin nol? Iya, benar. Masa harus dipaksa tutup gitu? Iya, itu orang-orang yang memaksa orang untuk tidak berjualan itu sebetulnya nggak punya sense of dia harusnya bertanggung jawab kan terhadap hak orang lain untuk bisa mencari nafkah. Benar, kecuali kalau ditutup tapi ada kompensasinya gitu apa. Kalau misal itu baru peraturan yang tidak zalim ya. Tapi kalau misalnya dipaksa tutup tanpa ada kompensasi apapun, tanpa ada opsi apapun buat pelaku usahanya, ya itu zalim. Zalim ya. Oke. Nah sekarang mungkin kembali ke pertanyaan yang paling basic nih ya. Kalau dari apa yang kamu ketahui selama ini ya, menurutmu ya, sebetulnya esensi puasa di bulan Ramadan tuh apa? Supaya khusyuk, supaya melambat. Karena melambat. Kita apa boleh buat kita merefleksikan diri. Harusnya puasa itu sifatnya meditatif. Oke. Jadi di dalam sehari kita tidak memikirkan makanan, kita tidak memikirkan seks, tidak memikirkan untuk menjaga diri dari berpikir jahat dan berbuat jahat. Makanya biasanya itu yang ditekankan nggak boleh gosipin orang gitu. Karena digosipin orang tuh berarti kita exercising prasangka buruk ke orang lain. Jadi kalau puasa tuh memang kita dipaksa melambat supaya kita bisa introspeksi diri gitu. Dan kita jadi punya waktu ekstra untuk merenung karena kita tidak memikirkan makan, kita tidak memikirkan hal-hal yang pleasurable. Iya. Apa istilahnya detox ya? Bisa jadi gitu. Iya kan? Selama sebulan ini mestinya kita membersihkan diri, kita berusaha menjadi melambat ya. Iya. Tidak melakukan hal-hal yang barangkali selama 11 bulan lainnya itu kita lakukan setiap hari. Iya. Jadi benar. Jadi bulan Ramadan tuh kayak waktunya detox gitu. Detox pikiran jadinya sebenarnya selain nggak makan ya. Kalau kita lagi mikir jelek atau punya niat jahat, kita jadi oh ya kan lagi puasa gitu. Oke. Oh iya kan lagi puasa gitu. Selalu yang ngerem kita tuh puasa. Ya jadi tadi dikatakan ini melambat ya. Kalau melambat tuh artinya apa? Kita mengurangi intensitas kita dalam hal-hal yang selama ini sedang secara rutin kita lakukan atau seperti apa? Sebenarnya melambatnya bukan arti mengurangi aktivitas ya. Kita harus tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita seperti biasa. Yang aku maksud melambat tuh maksudnya meditatif dan reflektif gitu. Kita jadi lebih banyak melihat ke diri kita sendiri, lebih banyak bermuhasabah dibanding kita mikirin orang gitu. Kita gosipin orang, ngurusin urusan orang, ngurusin hal-hal duniawi gitu. Itu misalnya dalam hal kita kembali ke sejarah Nabi ya. Pada era sejarah Nabi itu Nabi berperang tidak pada saat bulan puasa? Ada perang yang dilakukan Nabi pas lagi bulan puasa gitu. Termasuk perang Badar gitu, perang itu perang yang cukup besar. Karena ya itu ketika lagi puasa bukan berarti sepanjang hari itu tidur siang aja. Kalau ada panggilan perang ya udah jalan gitu. Jadi kewajiban tetap dijalankan. Tetap dijalankan. Itu kan tadinya saya mau cari alasan, ya saya tiduran hari ini. Karena saya sedang berpuasa. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Ramadan saat ini ya. Anda tuh melihat bahwa orang sekarang menjadi semakin khusyuk atau
Sebaliknya. Sebaliknya ya. Soalnya malah aku ngerasa bulan Ramadan di negara kita sangat hingar-bingar. Sangat hingar-bingar. Acara sahur, aku nggak pernah nonton acara sahur sih. Tapi terakhir aku nonton acara sahur mungkin di televisi. Di televisi mungkin tahun 2017 atau 2018. Isinya tuh acara komedi yang kasar gitu loh. Pokoknya sangat hingar-bingar acara Ramadan. Udah gitu kita ketika bulan puasa juga jadi sangat konsumtif. Saat bulan puasa. Saya mau komentar dulu tentang yang tadi kamu bilang acara-acara televisi. Anda sama sekali nggak nonton nih sekarang? Sekarang nggak, tapi terakhir nonton mungkin 2017 atau 2018 tuh. Nah, yang ada joget-joget itu. Saya kebetulan masih nonton ya. Oh iya. Artinya saya punya kebiasaan soalnya tetap menghidupkan televisi. Pada saat sahur, banyak teman bilang, udahlah matiin aja televisi. Sahur aja, sahur yang khusyuk gitu. Tapi buat saya kan perlu ada yang perlu dilihat gitu ya, atau suara. Pertama, yang ketawa-ketawa itu masih banyak. Masih ada. Mungkin nggak masih banyak, tapi masih ada. Terus dan penuh iklan. Penuh iklan, benar. Penuh iklan dari ujung ke ujung. Terus tapi yang menarik juga bahkan ada yang saya nggak tahu ada nggak sih yang tausiah ya, tapi ada kayak lomba mengaji gitu ya. Tapi yang menarik paling tidak yang saya ingat kalau TV nasional 2 channel itu isinya film Hollywood. Dan Hollywood itu Hollywood yang blockbuster gitu, yang penuh yang rame, yang berantem, yang apakah itu Avengers kayak level-level begitu. Jadi orang lagi sahur itu filmnya film X-Men gitu loh, atau film Batman atau apalah. Sebetulnya memang betul-betul sahur itu jadinya di televisi ada sih sebagian yang cukup sopan ya. Tapi betul-betul hingar-bingar pakai istilahmu. Dan sangat kapitalistik. Isinya jualan. Jadi ada sebuah acara yang isinya tuh adalah diisi oleh sekitar 5 atau 6 komedian ya. Dan masing-masing komedian tuh akan jualan. Yang satu jualan mie, yang satu jualan makan, yang satu jualan itu loh. Ya. Di satu sisi ya bagus ya jika bulan Ramadan itu meriah gitu, kita memeriahkan Ramadan, tapi itu beat the purpose dari Ramadan gitu. Oh, apa harusnya itu? Ya harusnya Ramadan itu tidak meriah. Memang itu justru waktunya kita lebih pelan. Kita lebih banyak melakukan muhasabah atau refleksi diri gitu. Terus nanti juga kan itu malah jadi kayak festival kuliner. Kita lagi puasa mikirin makanan, nanti buka mau apa, nanti mau ini. Udah mikirin restoran ini itu gitu. Padahal katanya kan puasa itu untuk mengingatkan kita deritanya orang miskin yang tidak makan. Tapi enggak, kita tidak menderita. Puasa kita sangat hedon. Soalnya kita tahu nih nanti maghrib kita bakal makan enak, kita bakal makan besar. Sedangkan kan saya mulai merasa bersalah. Sedangkan kan kalau orang miskin mereka lapar, mereka nggak tahu mau bisa makan enak kapan gitu. Jadi sebenarnya ketika dibilang itu untuk kita bisa merasakan penderitaan orang miskin dalam konteks Ramadan yang hingar-bingar festival kuliner ini, ya itu tidak tercerminkan jadinya. Jadi merasakan penderitaan orang miskinnya dalam arti dia nggak makan kali ya. Itu udah cukup. Iya. Tuh rasain tuh, itu tuh orang miskin tuh sepanjang siang itu selama ini juga nggak makan. Iya. Kamu juga merasakan ya. Supaya kita tumbuh empati gitu. Karena ketika di luar jam puasa gitu, orang pada umumnya kan makan tuh disiplin ya, makan 3 kali sehari. Jadi kita nggak sempet ngerasain lapar yang melilit gitu kayak waktu bulan puasa. Nah di bulan puasa kita dikasih kesempatan untuk menderita seperti itu gitu. Tapi dengan bayangan nanti nih maghrib ada apa aja nih? Udah jajan banyak. Nanti dia malah jadinya ini makan banyak, kan banyak nih orang-orang yang bulan puasa malah timbangannya naik. Oh iya. Iya banyak. Oh, iya? Ditambah lagi kan karena buka puasanya pakai manis-manis gitu.
Oh iya. Pakai manis-manisnya banyak gitu. Karena itu dianjurkan sih ya. Sebenarnya dianjurkan, cuman kan memang kan buat kayak surging energi pas abis sebetulnya buka. Tujuannya Sebetulnya. Itu ya. Cuman kan tidak berlebihan juga. Nah sementara orang-orang Islam ini manis-manisnya udah kolak, ada cendolnya, ada pulang taraweh jajan lagi. Soalnya bedanya sama zaman Nabi, kita sekarang di zaman ketika udah ada listrik, udah ada kompor gas, kita punya kulkas, jadi kita bisa nimbun makanan, kita bisa nimbun makanan dan kita bisa begadang. Untuk makan. Iya, kalau zaman Nabi kan nggak bisa begadang. Habis Isya kehidupan udah nggak ada, udah gelap. Tidur, pagi-pagi sahur. Pagi-pagi sahur. Mulai terus siang, mulai beraktivitas. Kalau kita biasanya Ramadan ini kan begadang. Karena kita baru punya tenaga. Sepanjang siang kita layu. Sepanjang siang kita melambat tiduran, benar dong. Tiduran. Tapi ada nih yang toksik, Bang Ade? Ada hadis palsu yang bilang kayak tidurnya orang puasa itu berpahala, tapi itu hadis palsu. Oh, jadi sebenarnya nggak benar. Jadi sebenarnya meskipun melambat bukan berarti bermalas-malasan gitu loh. Maksudnya melambatnya tuh dalam arti melambat secara mental, secara ambisi gitu. Jadi biasanya di hari-hari yang lalu kita sangat hektik, sangat hustling ini tuh. Nah karena ini kita lapar, kita apa boleh buat? Kita nggak mikirin makan, kita banyak ibadah kan disaraninnya kan banyak ibadah gitu. Karena kita banyak ibadah, kita harapannya kita bisa terkoneksi sama diri sendiri dan terkoneksi ke Tuhan gitu. Oke. Sembari bisa merasakan penderitaan manusia lain. Oke. Harusnya tadinya gitu. Harusnya tadinya begitu. Yang sekarang terjadi. Kalau gitu saya kembali mengingat yang pendeta yang tadi saya sebut. Itu justru dialah yang menjalankan semangat Ramadan dengan baik. Jadi karena dia tuh membagi-bagi, dia milih tempatnya. Jadi nggak bagi-bagi rame-rame sesama orang kaya gitu loh. Tapi dia memang memilih orang-orang yang terpinggirkan. Terpinggirkan, di pinggir rel kereta, dia datang ke sana. Dan betul-betul orang-orang yang tinggal di rel kereta itu kalau saya lihat videonya, itu berduyun-duyun gitu loh. Jadi antri untuk minta dikasih makanan. Itu manis banget. Limbah pangan kita, kalau aku nggak salah, kalau bulan puasa tuh sangat banyak sekali. Jadi banyak sekali makanan yang kebuang di bulan puasa. Itu harus dicek lagi sih. Tapi setiap tahun bulan puasa tuh limbah pangan kita banyak banget. Dan negara juga pasti kalau mau bulan puasa dia nambahin stok. Gini, memasuki bulan puasa, pemerintah daerah sini memastikan stok daging aman, stok beras aman, stok minyak aman gitu. Jadi pas lagi bulan puasa justru kita mikirinnya tuh stok makanan yang surplus. Dan pas lagi bulan puasa, karena banyak juga pengusaha kuliner dadakan juga gitu ya. Dan biasanya di rumah, di rumah, keluarga rumah gitu juga masak banyak. Dan banyak sisa, namanya orang lapar masak, ada jadi masaknya banyak dan banyak yang kebuang. Itu juga kita puasa yang harusnya makannya sedikit, tapi kita malah banyak mubazir. Itu sedih sih, itu jadinya yang tujuannya supaya kita khusyuk jadinya nggak khusyuk. Mel, terus terang nih percakapan ini membuat saya berpikir-pikir tentang, saya salah juga ya. Nggak ya kan seperti biasa kita diundang ke buka bersama di sini, buka bersama di sana. Nah itu kita harus datang dengan pakaian-pakaian. Ya saya sih enggak ya, kalau saya sih biasa-biasa aja. Pulang kantor ya pakaian saya gini ya begini aja. Tapi kan ada orang-orang banyak yang datang ke acara-acara semacam itu dengan gallant gitu, dengan tampilan-tampilan yang keren, cantik, dan makanannya kan memang berlimpah. Ada kalau di tren anak muda itu katanya bukber itu jadi ajang buat pamer kesuksesan. Jadi mereka ada tempat sewa lanyard perusahaan lanyard BUMN misalnya atau lanyard apa kayak serius ada. Penyewaan. Iya. Jadi misalnya nih aku diundang bukber sama teman-teman aku. Terus aku lihat teman-teman aku udah pada sukses semua. Supaya aku kelihatan sukses, aku sewa lanyard itu. Ada sewa iPhone juga. Aku bisa pakai iPhone jadi supaya semalam ya pinjam semalam. Buat bukber itu sedih sih. Tapi aku suka semangat menjalin silaturahminya kan. Oh iya. Iya. Karena biasanya kan di bulan puasa ada bukber alumni SD, SMP, SMA, kuliah, terus kantor mana gitu.
Itu tradisi baik. yang manis. Itu tradisi yang manis, yang baik. Ya. Nah, tapi pada saat yang sama semangat mungkin hedonismenya itu hedonismenya itu. Menurutmu itu ya? Jadi ajang hedonisme. Padahal harusnya Ramadan itu jadi ajang asketisme. Ajang dimana kita melepaskan kelekatan kita pada hal-hal yang material. Makanan, harta, status, emosi-emosi yang melekat gitu ya, iri ya apa gitu. Oke. Kalau dari catatan sejarah, dulu Nabi bagaimana dia menjalani Idul Fitri? Ya, Ramadan Idul Fitri begitu. Idul Fitri itu justru, nah kalau di tradisi kita Idul Fitri kan meriah banget. Idul Adha biasa. Kalau zaman Nabi yang meriah banget itu yang pakai baju baru, baju warna-warni itu Idul Adha. Idul Fitri biasa aja. Oke. Idul Adha karena makan-makan kan, potong-potong daging makan-makan. Iya, korban ya. Oke. Tapi Idul Adhanya mah biasa aja. Ya udah gitu, udah selesai bulan puasa. Oke, kembali tapi ini penonton ya. Kita nggak bicara tentang bahwa salah gitu ya untuk merayakan Idul Fitri. Kita nggak mengatakan bahwa salah bagi kita untuk merayakan Ramadan. Tapi memang harus selalu kita ingat gitu ya Mel ya, bahwa sebetulnya yang menjadi esensi dari kegiatan berpuasa ini adalah menahan diri, melambatkan diri, refleksi ya, dan semestinya kita justru peduli sama. Ada kan memang peringatan agar memperhatikan orang-orang justru kecil. Itu waktunya kita memperhatikan sesama kita yang nggak beruntung. Nah kita nih pas lagi bulan puasa kan biasanya mau rame banget. Nanti makin mendekati Lebaran, masjid makin sepi, mau tambah rame. Ramenya tuh kayak zombie apokalips gitu loh. Kayak rame banget. Zombie apokalips. Saking ramenya itu penonton tahu yang dimaksud ini ya. Zombie apokalips. Penuh orang yang berjalan-jalan tanpa tujuan. Menjelang Lebaran biasanya kan cari barang-barang baru ya, baju baru, ini baru, dan biasanya juga karena udah liburan ya kan. Tapi sebenarnya mendekati Lebaran tuh itu saatnya kita merayakan kemenangan bersama orang-orang yang nggak beruntung gitu. Makanya aku tuh sangat kagum banget sama orang yang bisa misalnya beliin baju baru tapi buat anak-anak yang nggak beruntung, atau yang Lebarannya misalnya bareng sama anak-anak yatim, kayak gitu tuh aku kagum banget. Iya, itu harusnya dijadikan. Itu tradisi yang seharusnya bukan merias rumah, menyiapkan kayak kue-kue dan kado yang mewah untuk mengesankan tamu-tamu kita yang sebenarnya mereka juga sudah kaya raya gitu. Dan kita itu kan dari satu rumah ke rumah yang lain dapat kue gitu ya. Jadi sebetulnya ketika kita menyajikan makanan, kan mendingan kita kasih makanan yang sederhana aja ya. Karena orang tahu udah kenyang di mana-mana. Atau biasanya kan dibedain nih. Jadi buat kan ada wajib zakat fitrah kan. Iya. Nah, jadi yang buat zakat fitrah paketnya biasa aja kan, paket sembako biasa. Tapi buat tamu-tamunya sendiri kita kan butuh gengsi. Jadi kita siapin show ya. Kita siapin yang mewah-mewah gitu. Padahal itu ada sebenarnya ya nggak apa-apa sih mewah-mewah. Mungkin standarnya emang segitu. Tapi itu juga sebenarnya kesempatan buat supaya yang menderita tuh bisa menang juga gitu. Kita mengajak mereka di hari kemenangan untuk sama-sama menang gitu. Saya berpikir tentang cara terbaik untuk kalau kita peduli sama orang-orang susah, apa ya? Aduh, itu kan kalau misalnya mau sampai tuntas itu kan harus ada programnya ya. Iya, nggak usah. Tapi kita aja in our daily lives. Aku juga nggak pernah ketemu orang susah Bang Ade. Maksudnya ya apa boleh buat kan kita hidup di lingkungan. Ya commute kerja gitu. Ya aku paling kalau ketemu Bang Ade, ketemu teman kerja gitu. Maksudnya tidak ada bersentuhan langsung sama orang-orang yang kurang beruntung gitu. Mesti memang betul ada program-program ada program yang dirancang dan memang itu teruji dampaknya efektif gitu. Ya, karena kalau dipikir-pikir memang sebenarnya kalangan yang tidak mampu itu di era Ramadan ini kan juga nggak dapat bantuan apa-apa ya.
Harusnya dapat dari Baitul Mal ya. Jadi kan ada tuh seusai menjelang kan? Ramadan. Menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan. Tapi sepanjang Ramadan kan enggak? Sepanjang, iya benar. Jadi ketika Anda mengatakan terjadi perayaan yang luar biasa di kalangan menengah ke atas, kalangan menengah ke bawah betul-betul jadi penonton saja kan? Dulu waktu zaman Nabi kan ada Baitul Mal kan. Maksudnya jadi orang miskin itu dirawat oleh Baitul Mal itu kayak badan mungkin setara dengan badan zakat nasional ya. Cuman itu kan manajemennya kayak langsung bersamaan dengan kepemimpinan Nabi gitu. Oke. Kalau di kita kan ya nggak tahu sih, Bang Ade yang lebih tahu kayaknya program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ya. Iya sih, tapi ya yang sedihnya saya baru aja dengar seringkali bantuan-bantuan kepada rakyat kecil itu dimakan oleh mereka yang punya otoritas. Tapi kita nggak bicara itu. Ya. Jadi tapi saya rasa kita semua harus sadar nih, kan? Ingat dengan apa yang diingatkan, apa yang disampaikan oleh dalam percakapan ini, yaitu bahwa sebenarnya Ramadan itu adalah tempat di mana kita berefleksi, kita berenung, kita melambat, dan kita peduli pada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang selama ini tertinggal dari kalangan menengah ke atas. Dan gimana caranya agar kalangan menengah ke atas itu bisa mendedikasikan waktunya, hartanya sebagian gitu, energinya untuk kepentingan masyarakat di kalangan bawah ini. Ya jadi gitu ya, penonton juga mudah-mudahan kita bisa saat ini bisa mengingat kembali, menyadari kembali bahwa Ramadan itu justru bukan sebuah bulan di mana kita festivities ya, festivitiesnya jangan hedonistik gitu kan. Jangan hedonistik. Merayakannya oke. Syiarnya oke. Kita bersyukur karena kedatangan Ramadan, nanti kedatangan kita berbahagia karena ketemu Ramadan. Tapi kita harus ingat esensinya itu sebenarnya menahan diri ya. Esensinya melambat, esensinya ingat sama penderitaan orang-orang yang berada di menengah ke bawah itu. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita kembali kepada kewajiban itu. Yang tadi disebut adalah soal kontemplatif ya. Kita reflektif, kita kembali ke diri kita.